Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Dwi Aprilia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Perubahan Sumber Daya Manusia, Konflik, dan Cara Pengelolaannya. Yang pertama, fenomena konflik di dunia kerja. Yang kedua, cara mengelola konflik. Yang ketiga, cara bagaimana seorang siap berubah. Yang keempat, cara bagaimana seorang bisa berubah. Yang kelima, pentingnya pemberdayaan sumber daya manusia. Fenomena konflik di dunia kerja. Konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi, dengan kenyataan apa yang diharapkan. Jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik intrapersonal. Yang kedua, konflik interpersonal. Yang ketiga, konflik antar individu dengan kelompok. Yang keempat, konflik antar kelompok dengan kelompok. Yang kelima, konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Yang keenam, konflik antara organisasi. Faktor-faktor konflik kerja. Yang pertama, kemantapan organisasi. Yang kedua, sistem nilai. Yang ketiga, tujuan. Bentuk-bentuk konflik dalam organisasi. Yang pertama yaitu konflik hierarki. Konflik yang terjadi pada tingkatan hierarki organisasi. Yang kedua, konflik fungsional. Konflik yang terjadi dari bermacam-macam fungsi departemen dalam organisasi. Yang keempat, konflik staf dengan kepala unit. Konflik yang terjadi antara pemimpin unit dengan stafnya, terutama staf yang berhubungan dengan wewenang atau otoritas kerja. Yang keempat, konflik formal, informal. Konflik yang terjadi, misalnya norma di organisasi formal dilakukan di organisasi non-formal. Cara mengelola konflik. Yang pertama, problem solving. Konflik kerja diubah menjadi situasi di mana yang sedang berselisih bersama berusaha mencari penyelesaian bagi masalah yang timbul. Yang kedua, menyatukan tujuan, yaitu melibatkan upaya penyusunan seperangkat tujuan dan sasaran yang sama. Yang ketiga, perluasan sumber. Perluasan sumber merupakan teknik yang berhasil untuk menanggulangi konflik kerja dalam banyak hal. Yang keempat, menghindari konflik kerja. Berpura-pura tidak mengetahui adanya konflik kerja merupakan suatu bentuk penghindaran yang sering dijumpai. Yang kelima, melicinkan konflik kerja. Menekankan kepentingan bersama dari kelompok yang konflik kerja dan mengabaikan perbedaan mereka. Yang keenam, kompromi. Dengan kompromi, tidak ada pemenang atau yang kalah, dan keputusan yang dicapai dapat dibagi secara merata. Yang ketujuh, perintah dari wewenang. Penggunaan wewenang merupakan metode yang paling tua dan sering digunakan untuk menyelesaikan konflik kerja. 8. Mengubah struktural individual dan struktural organisasi. Mengubah struktural individu melibatkan usaha perubahan perilaku anggota yang terlibat. Cara bagaimana seorang siap berubah. Yang pertama, pahami kekuatan lingkungan yang mempengaruhi. Yang kedua, mulai membangun kebiasaan baik. Yang ketiga, hentikan kebiasaan yang membuang waktu. Cara mencapai keunggulan. Cara mencapai keunggulan ada 4, yaitu tinjau kekuatan inti, kurangi biaya, fokus pada layanan, dan menjalin kerjasama. Tinjau kekuatan inti ialah seseorang harus mengetahui apa yang menjadi keunggulan dari dirinya, yang mana dengan mengetahui keunggulan tersebut, seseorang bisa mengetahui apa yang membedakannya dengan kompetitor lain. Yang kedua ialah kurangi biaya. Pengurangan biaya adalah strategi yang dapat dilakukan dalam bisnis untuk memperoleh keunggulan kompetitor atau untuk meningkatkan keunggulan.
Kebanyakan pasar memiliki pelanggan yang sensitif. Dengan harga yang lebih rendah adalah cara untuk menawarkan nilai bagi pelanggan. Pelanggan yang sensitif ialah pelanggan yang menyukai harga yang lebih rendah daripada kompetitor lain. Yang ketiga ialah fokus pada layanan. Layanan merupakan pembeda antara tiap-tiap kompetitor, yang mana dengan layanan kompetitor bisa menilai bagaimana suatu instansi tersebut. Yang keempat ialah fokus pada kualitas produk. Kualitas produk juga menjadi acuan di mana seseorang mencapai keunggulan dalam melaksanakan bisnisnya. Terakhir, tambahan ialah menjalin kerjasama. Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak akan membawa dampak baik bagi seseorang di segala lini. Pentingnya pemberdayaan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah pendekatan yang khas terhadap manajemen tenaga kerja yang berusaha mencapai keunggulan kompetitif melalui pengembangan strategi dan tenaga kerja yang mampu dan memiliki komitmen tinggi dengan menggunakan tantangan kultur yang integrat, struktural, dan teknik-teknik personal. Keberadaan SDM dalam manajemen sungguh strategis, bahkan merupakan kunci untuk keberhasilan manajemen dalam rangka pelaksanaan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan sebagai mana ditetapkan. Hal ini dapat dimaklumi karena betapapun ketersediaan dan kelengkapan sumber daya lainnya hanya tidak bermanfaat apabila sumber-sumber tersebut diberdayakan oleh sumber daya manusia yang tepat dan handal. Maka, tujuan pemberdayaan sumber daya manusia adalah terwujudnya SDM yang mempunyai kemampuan yang kondusif, adanya wewenang yang jelas dan dipercayai, serta adanya tanggung jawab akuntabel dalam rangka melaksanakan misi organisasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.